Baik, perkenalkan nama saya Novi Trisyani. Kali ini kita akan membahas mengenai epidemiologi penyakit akibat kerja dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah PAK dan Toksikologi Industri dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Oxfriani J. Sumampo, SPI MKes Insinyur Profesional Utama. Kita akan membahas mengenai definisi epidemiologi dan PAK. Nah, epidemiologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari distribusi frekuensi penyakit beserta determinannya. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019, penyakit akibat kerja atau PAK yaitu merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Kemudian pengertian dari epidemiologi penyakit akibat kerja sendiri adalah ilmu epidemiologi yang digunakan untuk mempelajari frekuensi distribusi PAK berdasarkan pajanan hazard di tempat kerja serta faktor risiko lainnya yang secara teori diduga dapat turut berkontribusi serta kemungkinan pengendalian penyakit dan faktor risiko yang menjadi variabel independen terhadap timbulnya PAK. Menurut Perpres Nomor 7 Tahun 2019, jenis PAK dibagi menjadi 4, yaitu penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan atau diklasifikasikan jenis 1. Adapun pajanan faktor yang dimaksud berupa pajanan faktor kimia, berupa logam berat, seperti arsen, merkuri, timbal, kadmium, kemudian faktor fisik berupa kebisingan, getaran radiasi, dan faktor biologis, terjadinya terpapar virus, bakteri, dan parasit di tempat kerja. Kemudian, pada jenis klasifikasi kedua atau penyakit berdasarkan sistem target organ, yaitu PAK yang menyebabkan penyakit saluran nafas, contohnya pneumokoniosis, penyakit kulit, contohnya dermatitis, penyakit otot dan kerangka, contohnya MSDS dan CTS, juga stres, contohnya stres karena pasca trauma bahkan sampai ke gangguan mental. Pada jenis klasifikasi ketiga yaitu penyakit kanker akibat kerja dan jenis yang terakhir, yang keempat adalah penyakit spesifik lainnya akibat kerja. Selanjutnya mengenai epidemiologi penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan. Di sini saya ambil dari pajanan faktor fisik berupa gangguan pendengaran akibat kerja atau Occupational Noise Induced Hearing Loss disingkat dengan ONIHL. Nah, di Amerika Serikat penyakit ini terjadi sebanyak 11,2% dan di Afrika Selatan jauh lebih besar hingga 58%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa daerah yang kurang berkembang memiliki tingkat prevalensi yang lebih tinggi. Kemudian diperkirakan 16% dari 1,3 miliar penderita gangguan pendengaran itu diakibatkan oleh pekerjaan. Adapun faktor determinannya yaitu paparan kebisingan, usia dan kondisi kesehatan pekerja yang dapat menjadi faktor utama pemicunya gangguan tersebut. Adapun upaya pengendalian utama berupa mengurangi paparan kebisingan seperti bekerja di ruang kedap suara dan adanya rotasi kerja. Sedangkan pengendalian sekunder dengan menggunakan APD berupa penutup telinga dan pemeriksaan audiometrik secara rutin menjadi pengendalian tersiernya. Selanjutnya kita akan membahas epidemiologi penyakit klasifikasi jenis kedua, yaitu epidemiologi berdasarkan target organ. Di sini akan ada dua contoh penyakit yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai gangguan muskuloskeletal dan yang kedua mengenai penyakit pneumokoniosis akibat kerja. Untuk distribusinya bisa terjadi di berbagai sektor seperti di pertanian, industri, dan perbankan. Nah, di India terjadi peningkatan gangguan muskuloskeletal dengan tingkat spesifik untuk nyeri punggung jauh lebih dominan dari nyeri leher. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya beban kerja yang berlebihan ataupun gerakan berulang dan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Dengan merancang ruang kerja yang ergonomis bisa menjadi upaya pengendalian primer dan pemeriksaan kesehatan menjadi upaya pengendalian sekunder, sedangkan rehabilitasi pada pekerja yang terdampak menjadi upaya pengendalian tersiernya. Selanjutnya mengenai epidemiologi berdasarkan sistem target organ. Saya ambil contohnya penyakit pneumokoniosis akibat kerja. Sejak tahun 1958 sampai 2021,
di Huangxi, Cina, terdata sebanyak 5.641 pasien mengalami pneumokoniosis yang mayoritas terjadi pada pekerja batubara. Dan sejak tahun 2000 sampai 2019 terjadi peningkatan kasus baru sebanyak 3.807 kasus dan 2.317 kematian. Adapun yang menjadi faktor penyebab adalah jenis kelamin, usia, merokok, dan paparan debu kumulatif. Sehingga perlu adanya upaya pencegahan secara primer dengan cara menjaga kesehatan tenggorokan secara proaktif, kemudian secara sekunder dengan melakukan pemeriksaan dini, dan secara tersier para pekerja yang menderita harus rutin dan tuntas melakukan pengobatan. Selanjutnya mengenai penyakit akibat kerja pada klasifikasi jenis 3 yaitu epidemiologi penyakit kanker akibat kerja. Pada tahun 2006 hingga 2020 di Cina ditemukan sebanyak 1.116 kasus kanker akibat kerja, mayoritas terjadi pada pekerja di industri manufaktur sebesar 81,18%. Dari kasus tersebut dilaporkan terjadi leukemia akibat paparan bensena sebanyak 511 kasus, kanker paru-paru karena paparan knalpot oven kokas sebanyak 266 kasus, dan kanker paru-paru dan mesotelioma akibat paparan asbes sebanyak 226 kasus. Nah, kanker akibat kerja ini disebabkan oleh paparan lebih dari 40 bahan karsinogenik termasuk bensena, asbes, dan radiasi, serta bahan kimia lainnya yang digunakan di pertanian dan sektor manufaktur. Adapun upaya pengendalian utama dengan cara mengurangi paparan terhadap bahan bersifat karsinogenik dan pendidikan pelatihan bagi pekerja dalam menangani bahan kimia. Kemudian secara sekunder dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan kemudian secara tersier bagi penderita melakukan perawatan dan rehabilitasi serta adanya layanan dukungan psikologi dan sosial bagi pekerja yang menderita kanker. Selanjutnya mengenai jenis penyakit spesifik lainnya pada PAK. Nah, di sini contohnya adalah penyakit nistagmus akibat kerja. Untuk distribusi dari nistagmus ini tercatat bahwa kejadiannya terjadi di kalangan penambang batu bara. Tetapi untuk frekuensinya secara numerik memang belum ada datanya. Dan yang menjadi determinan yaitu lingkungan kerja penambang yang berbahaya berupa adanya paparan bahan kimia tertentu ataupun stres di lingkungan pertambangan. Dan dengan menggunakan alat pelindung diri juga mengatur rotasi kerja dapat mengurangi paparan bahan kimia sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan. Ya, yang menjadi kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu epidemiologi PAK adalah epidemiologi yang digunakan untuk mempelajari frekuensi distribusi PAK berdasarkan pajanan hazard di tempat kerja serta faktor risiko lainnya yang secara teori diduga dapat turut berkontribusi serta kemungkinan pengendalian penyakit dan faktor risiko yang menjadi variabel independen terhadap timbulnya PAK. Kemudian menurut Perpres nomor 7 tahun 2019 tentang jenis penyakit akibat kerja terdapat 4 jenis yaitu penyakit yang disebabkan oleh pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan, kedua penyakit berdasarkan sistem target organ, jenis penyakit ketiga yaitu penyakit kanker akibat kerja, dan yang keempat adalah penyakit spesifik lainnya. Adapun peran epidemiologi penyakit akibat kerja sangat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai distribusi, frekuensi, determinan, dan upaya pengendalian PAK yang dapat digunakan untuk kegiatan identifikasi risiko, penilaian beban penyakit, serta dapat digunakan untuk evaluasi intervensi bagi para pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja. Di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sekiranya materi presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.